Para pemirsa yang terhormat, pada kali ini kita akan mewawancarai warga masyarakat Lubang Buaya yang ikut berpartisipasi dalam proses penggalian sumur maut Lubang Buaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1965 yang jadi korban keganasan PKI dalam peristiwa G30 SPKI. Yang berikutnya, yang pertama akan kita wawancarai Bapak Mahmud, lahir di Jakarta pada tanggal 9 September tahun 1940. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita langsung bertemu dengan beliau di tempat tinggal beliau untuk kita wawancari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bang? Baik. Sehat-sehat aja, Bang, ya? Alhamdulillah, badan sehat. Ini ada motor boot nih, Bang. Iya. Emang suka naik motor boot nih, Bang? Ya, suka ini punya mantu. Oh, gitu. Ya, mana. Terima kasih, Bang. Begini, Bang, kedatangan kami nih di samping bersilaturahmi karena udah lama nih nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol-ngobrol. Terus yang keduanya, Bang, kita diutus sama Kepala Monumen Pancasila Sakti dalam rangka melengkapi data sejarah, Bang, yang ada di monumen, khususnya proses diketemuin sumur. Nah, Abang kan sebagai salah satu warga masyarakat yang diajak nyari sumur. Nah, bagaimana ceritanya tuh, Bang? Begini kan, masalah latihan ini dari pertamanya kan kecil-kecilan, ya, sehingga memang sebetulnya dalam penglihatan kami itu dari regu, setelah selesai latihan sergu tambah menjadi istilahnya boleh dikatakan kompi sampai batalion, selama jangka waktu 3,5 bulan berjalan latihan itu, dan hingga sampai terpecah kejadian di Lubang Buaya ini, sehingga kami ini kan setiap hari memang secara mata kepala sendiri saya melihat dari jauhan bahwa setelah sampai jangka waktu 3,5 bulan itu, setelah kejadian kan kami diundang untuk bekerja yang katanya mencari sesuatu barang yang bekas-bekas latihan itu yang ketinggalan oleh tentara kita yang saya lihat, yang mana tentara kita yang asli adalah dari beberapa angkatan, ya, angkatan darat, kepolisian, angkatan laut. Setelah itu kan kami perhatikan, wah, inilah bahwa angkatan senjata kita yang sebenarnya ini yang boleh dikatakan istilahnya golongan kanan. Kami yang didatangi oleh seorang ABRI dengan Pak Lurah untuk dimintakan bantuan tenaganya untuk mencari sesuatu hal itu. Kemudian dari beberapa teman kami yang lain-lain juga banyak yang diajak berkeliling-keliling mencari sesuatu hal yang Jam berapa, Bang? Ya, perkiraan pada waktu itu jam 3:30 atau jam 4-an lah. Setelah itu kami mengerjakan penggalian itu dengan alat-alat, ya boleh dikatakan ala kadarnya, dengan menggali lubang itu yang telah ditanami pisang. Kami gali dengan tangan tanpa pakai alat-alat lainnya, hanya dengan ember, dengan tali tambang dadung itu yang kami ikat dadungnya itu untuk penahanan, untuk penguatnya di pohon durian yang dekat lubang itu. Maaf, Bang, teman-teman Abang tuh yang ikut ke lokasi siapa aja tuh, Bang? Ya, diantaranya ya Pak Ambar, Pak Pani, terus Pak Supar, Pak Mawi, Pak Mad, kalau nggak salah, ya mungkin karena udah jangka waktu lama udah untuk nyebutin nama satu-satunya udah agak kelupaan. Ya sebagian ya saya sendirilah. Nah, dengan pohon pisang itu saya cabut,
maka itu saya gali sampai dalam sekali dan berganti-ganti, berulang-ulang kali berganti, sehingga kawan saya yang terakhir menemukan di kedalaman sumur itu kira-kira 10 sampai 12 meter, ya mungkin dia tuh menemukan kaki manusia yang menjungkit ke atas. Temen abang siapa namanya? Namanya itu ialah Pak Supar. Dengan Pak Supar itu, setelah dia memegang bahwa di bawah itu ada kaki manusia, dia itu pingsan. Sebenarnya dalam kami bekerja itu, dari beberapa anggota ABRI mengatakan bahwa di dalam sumur itu mereka mengatakan adalah uang sebanyak 6 juta pada waktu itu. Ya boleh dikatakan 6 juta waktu itu dengan nilai sekarang gede banget, berapa bandingannya. Tapi kenyataannya yang ditemui adalah manusia. Itu jam berapa Bang? Kira-kira waktu Pak Supar pingsan itu? Itu udah di sekitar jam 12:30 dah mungkin. Kemudian setelah dia tuh naik ke atas diangkat, sehingga ada aba-aba yang dikatakan oleh dari pihak ABRI, entah dari Komandan Koramil gitu, tutup mulut, jangan dikatakan manusia, kan begitu. Tapi karena saya kerja dengan capek, tidak makan, tidak minum, kami membantah bahwa yang pingsan itu, saya bilang katakan yang benar sebenarnya. Saya yang bertanggung jawab. Kalau memang itu betul di bawahnya manusia, katakanlah manusia. Kebetulan setelah Pak Supar itu sadar, dia mengatakan di hadapan saya adalah memang benar-benar manusia. Nah, jadi setelah dia mengatakan manusia, maka dengan jelas saya jelaskan kepada pihak TNI. Saya bilang teman saya itu mengatakan betul-betul manusia Pak. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa di bawah itu adalah manusia. Walaupun bagaimana saya akan bertanggung jawab bahwa teman saya yang pingsan itu mengatakan manusia. Sampai dimanapun saya berani bertanggung resiko. Nyawa saya sendiri bakal ganti, saya siap. Kemudian dari pihak ABRI juga setelah itu mempercayai bahwa betul-betul di bawah itu adalah manusia. Dengan janji-janji atau petunjuk dari pihak TNI bahwa yang mengatakan siapa yang mau maju lagi bekerja, ya, dengan sendirinya saya karena sudah terlalu capek, dari sore tidak kena minum, tidak kena makan, maka saya mohon penggalian ini juga beristirahat dulu. Nah, karena memang pada waktu itu dari pihak TNI mengatakan ini adalah kejadian, boleh dikatakan suatu kejadian untuk dokumentasi negara, harus ada gambar-gambar, foto dan lain-lainnya, rekamannya. Maka pada jam 1 malam, persis jam 1 malam, pekerjaan itu disuruh hentikan dulu. Bagaimana besok pagi dilanjutkan. Setelah kami berhenti di dalam rumah, ya kami terus di screening terus bahwa mengapa saudara tidak melapor dengan kejadian latihan yang begitu lama. Di rumah yang mana Bang? Di rumah yang gedung itu. Di dalam Pak Haji Sueb. Iya, rumah Pak Haji Sueb. Di situ saya dari beberapa pimpinan ABRI di sidang. Mereka berempat, saya sendiri. Dengan jawaban saya, bagaimana saya bisa melapor Pak. Sedangkan yang harus melapor itu adalah, kalau saya berumah tangga, mungkin saya punya bapak ialah lurah. Saya punya kakak itu adalah RT atau RW. Itu yang wajib lapor. Kalau kami sebagai rakyat bodoh atau rakyat jelata, saya bilang nggak bisa saya untuk melapor Pak. Dan juga saya bilang dengan latihan ini juga saya mengatakan mungkin latihan ini adalah sah atau ada izinnya resmi karena suara senjata besar kecil dibunyikan. Di sebelah timur adalah
Kesatuan Peluru Kendali. Sebelah utara Auri Halim Perdana Kusuma, sebelah barat Polisi Butre Makassar. Jadi yang melapor itu adalah dengan jelas, Pak. Saya berkata yang lapor itu adalah senjata sendiri. Suara senjata yang besar kecil juga dibunyikan. Bagi kami sebagai rakyat jelasa saya rasa nggak usah lapor. Karena dari pihak instansi militer juga itu sudah mengetahui. Itulah yang saya bisa mengatakan menduga bahwa itu adalah latihan yang resmi, Pak. Setelah beberapa lama kami beristirahat di rumah yang gedung itu, ya kami memang langsung terus dicurigai karena mungkin pada waktu itu saya masih muda, badan saya juga kalau diukur dengan orang yang kira-kira mengikuti dalam gerakan ini juga ini dia barangkali dari curigainya. Tetapi iya, ternyata ya kami sebenarnya orang-orang yang tidak pernah istilahnya mengenai hal-hal itu, karena kami sendiri mencegah kepada keluarga Lubang Buaya atau pemuda Lubang Buaya jangan satupun ada yang mengikuti dengan latihan ini. Alasan kami adalah latihan ini juga dalam pandangan saya itu adalah seolah-olah tertutup. Karena kalau memang untuk latihan militer yang sebenarnya itu ada tempatnya. Kalau di Bogor ialah di Gunung Batu. Di Jakarta juga di Rindam sini, Asembaris itu tempat pendidikan militer. Terus gini Bang, setelah Abang jam 1 ya kalau nggak salah ya, Iya. kan proses setelah diketemukan kan di stop dulu tuh Bang. Nah terus selanjutnya gimana tuh Bang? Setelah di stop itu kami kemudian istirahat, juga langsung tidur sampai pagi, Senin tuh, Bang, ya? sampai hari Senin. Karena pada waktu itu saya di samping tidur kena pencurigaan dari pihak TNI memang terus ditujukan kepada saya. Nanya terus Bang ya? Dia baterai itu langsung nyorot ke muka saya yang dengan ditutup dengan kelambu rumahnya Pak Suaib itu. Saya tutup. Ya, tapi karena memang kami yang sebenarnya tidak pernah ada maksud dan niat ikut-ikutan dengan hal yang begitu, kami boleh dikatakan tenang sambil ketakutan dengan tingkah laku anggotanya itu, anggota ABRI itu. Dengan begitu kami untuk mengambil hati pasukan-pasukan itu, sehingga kami cari makanan seperti nangka kuning, saya kukus, setelah matang ya dimakan rame-rame dengan pihak-pihak ABRI itu. Waktu hari Senin Abang kan masih di rumah Pak Haji Sueb pagi. Iya. Sempat melihat ke arah sumur Bang? Ya itu waktu nggali itu saya nggak ngelihat lagi dah. Nggak ngikutin lagi. Nggak menyibukkan diri sendiri, udah nggak mau sibuk lagi dah. Dengan itu saya sampai jam 12 siang kalau nggak salah tuh baru ketemu makan rangsum punya TNI kalau nggak salah, itu dibagi-bagi sama saya dengan ikan teri direbus dengan tempe juga direbus. Nah itulah baru kami kena nasi dari pihak kawan-kawan saya, sehingga yang boleh dikatakan agak sedikit panik atau gimana gitu sampai nggak bisa makan, sehingga mereka tuh saya suapin seperti anak kecil supaya jangan sampai mengganggu kepada kesehatannya. Iya. Siapa tuh Bang yang disuapin? Itu adalah Pak Pani. Pak Pani. Yang setelah pulang mungkin nggak lama dia tuh meninggal. Dapat beberapa bulan atau nggak sampai 1 tahun kali. Karena mungkin stres yang terus menerus. Nah itulah yang namanya Bang Pani yang meninggal pertama dari rombongan saya itu. Dari 8 orang. Nah itulah mungkin yang saya bisa utarakan. Terus jam berapa Abang meninggalkan lokasi itu Bang? Ya saya boleh diizinkan pulang. Juga permisinya itu dengan sangat istilahnya sangat-sangat
mengharapkan supaya bisa diizinkan pulang, sampai jaminannya saya itu melangkah 2 langkah atau gelak lari boleh ditembak mati sampai habis, dihabisin nggak bakal ada tuntutan. Nah itu saya permisi pulang untuk bertemu dengan ibu bapak saya, karena mungkin yang di rumah juga sudah bagaimana pikirannya atau menangis Menunggu yang di rumah. Untuk saya juga untuk mengetahui supaya anaknya yang dibawa ke lubang buaya itu, kalau memang untuk ganti orang yang dalam sumur itu, atau saya ditembak mati sendiri, supaya orang tua saya tuh tahu kuburannya anaknya atau dikubur atau dibuang di mana. Nah, itulah untuk ketenangan bagi orang tua saya. Baik, Bang Mahmud, saya rasa penjelasan Abang cukup jelas, dan penjelasan Abang ini akan menambah dukungan fakta sejarah yang ada di Monumen Pancasila Sakti, khususnya proses jalannya pencarian sumur maut. Saya Bang, kami semua atas nama Kepala Monumen Pancasila Sakti, Bapak Haji, Bapak Kolonel Infantri Haji Fahrudin, mengucapkan banyak terima kasih, dan kami mohon diri Bang, dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasan Abang. Dan apabila di dalam kami ada kekeliruan ini Bang, mohon dimaafkan Bang. Kami sangat selalu memaafkan, walaupun istilahnya di mana kekurangan kami dalam beli penjelasan ini, kami masih siap andai kata ada segala kekurangannya. Alhamdulillah. Saya permisi Bang. Terima kasih banyak nih Bang. Ya. Assalamualaikum. Demikianlah keterangan yang bisa kita dengarkan bersama dari Bapak Mahmud sebagai salah seorang pelaku yang berpartisipasi dalam proses pencarian lokasi hilangnya para pahlawan revolusi di sekitar sumur maut Lubang Buaya. Jadi kami atas nama pimpinan Monumen Pancasila Sakti Pak, jadi mengucapkan terima kasih banyak atas yang pertama kesediaan Bapak untuk ngobrol, untuk direkam, atau untuk data bagi monumen. Dan sebelumnya juga kami mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan dari Bapak. Dan kami juga menyampaikan salam dari pimpinan atau Kepala Monumen Pancasila Sakti atas kesediaan Bapak untuk dimintai keterangan lah begitu Pak, kira-kira. Ya memang juga kami ya sebagai pelaku ujung tombak sejarah, kami dalam hal ini untuk meluruskan sejarah TNI, kapan waktu dibutuhkan saya selalu siap, dan di mana saja saya berada siap untuk memberikan segala keterangan apabila ada kekurangan. Terima kasih.